Jadi aku mau ke Mall Mega Bekasi with Saada, Azra, and Umi Rida. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kode e-numbers pada makanan. Nah, aku udah masuk mobil nih. Sambil nunggu aku sampai, do you know e-numbers? E-numbers adalah kode untuk bahan tambahan pangan yang telah digunakan dalam Uni Eropa. Kode ini telah disetujui oleh EFSA, yaitu European Food Safety Authority. Ini itu singkatan dari Eropa. Gak kerasa banget udah sampai aja. Yuk kita masuk ke dalam menuju Lulu Hypermart. Sebelum itu kalian tahu gak sih arti kode E pada makanan? Dijelaskan bahwa kode E yang diikuti 3 gigit di belakangnya adalah kode yang diberikan kepada kelompok bahan tambahan pangan. Contohnya emulsifier. Tiba-tiba kita udah sampai aja di Mall Lulu. Let's go in. Kita mau ambil troli dulu nih. Sebelum kita belajar sambil belanja, kita harus tahu dulu jenis-jenis e-numbers. BPOM mengatakan ada 9 golongan e-numbers. Yang pertama, E100 sampai E199 untuk bahan pewarna. Yang kedua, E200 sampai E299 untuk bahan pengawet. Ketiga, E300 sampai E399 untuk antioksida dan pengatur keasaman. Keempat, E400 sampai E499 untuk pengental, penstabil, dan emulsifier. Kelima, E500 sampai E559 untuk pengatur keasaman dan anti kempal. Keenam, E600 sampai E699 untuk penguat rasa. Ketujuh, E700 sampai E799 untuk antibiotik. Kedelapan, E900 sampai E999 untuk lain-lainnya. Kesembilan, E1000 sampai E1599 untuk bahan tambahan kimia lainnya. Kalian tahu nggak sih, ada beberapa kode yang dapat mengandung bahan pig atau babi. Ih, serem banget kan? Yaudah nih, aku kasih tahu beberapa kode E yang bisa mengandung unsur-unsur pig atau babi. Yang aku dapat dari Mbah Google sih, katanya kode E470 sampai E483. Ternyata setelah aku cari tahu lagi, emang bener tahu kode E tersebut bisa mengandung unsur-unsur dari babi, bisa dari minyaknya, dagingnya, dan kulitnya. Ih, serem banget kan? Karena kode E yang udah tadi aku kasih tahu adalah bahan-bahan pengemulsi atau penstabil dari aneka senyawa garam atau ester dari asam lemak. Status kehalanannya tergantung asal lemak yang dipakai. Bisa jadi lemak yang dipakai bukan lemak dari hewan yang halal. Sapi, kambing, domba, ternyata malah pakai hewan yang haram. Contohnya kayak B2. Kalau menurut kalian, gimana nih pendapatnya? Tulis ya di kolom komentar. Aku nemu keju nih, tapi kok nggak ada logo halalnya ya? Yuk kita lihat ingredients-nya. Wah, ternyata ada kode E-nya nih, yaitu E452-1. Natrium polifosfat. Polifosfat adalah senyawa kimia yang merupakan polimer dari asam fosfat. Termasuk dalam kelompok zat penstabil bahan tambahan makanan, pengental, dan pengemulsi. Wah, ada lagi nih, E331-3, tinatrium sitrat. Biasanya digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan agen penimbal, dan digunakan untuk keju sebagai pengemulsi makanan. Nah, setelah keju aku mau cari lagi nih, tapi sekarang aku mau cari permen nih. Nah, ini ketemu, gak ada logo halalnya. Yuk kita lihat ingredients-nya. Wah, ternyata ingredients-nya ada kode E-nya juga, tapi aku mau bahas tentang emulsifier E322. Emulsifier adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Emulsifier ini juga biasanya disebut dengan pengemulsi. Kita juga harus berhati-hati sama emulsifier, soalnya bahan ini mengandung minyak. And we don't know minyaknya berasal dari hewan yang haram atau yang halal. Dalilnya Quran Surat An-Nahl ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain An-Nahl ayat 115, ada juga dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, dan Al-An'am ayat 145. Kesimpulan yang bisa aku ambil dari pembelajaran tadi, kita harus bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Walaupun makanannya enak, tapi ternyata itu haram, bisa-bisa amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Kalau menurut kalian, gimana pendapatnya? Tulis ya di kolom komentar. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Goodbye and see you in the next video.